Orang tua bercerai. Anak ikut siapa? Saat pernikahan tidak lagi bisa dikompromikan, maka terkadang kata cerai menjadi satu-satunya pilihan. Walaupun tampak menyelesaikan masalah, namun cerai bisa jadi justru menimbulkan masalah baru. Salah satunya yang berkaitan dengan hak asuh anak. Hal ini menjadi penting karena menyangkut tumbuh kembang fisik, psikis, dan masa depan anak. Tidak sedikit anak terlantar karena menjadi korban perceraian orang tuanya. Lalu bagaimana sebenarnya hak asuh anak dalam hukum Islam? Apa saja syarat-syaratnya? Islam telah membuat aturan mengenai hatlanah, yaitu hak mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai usia tamyiz. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu sampai anak mencapai usia tamyiz. Di usia tamyiz ini anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya. Mengapa ibu yang terpilih untuk mengasuh? Karena ibu dianggap bisa lebih mencurahkan kasih sayang, lebih sabar dan lebih telaten dalam mengasuh anak. Menurut Mustafa Al-Hind menjelaskan dalam karyanya Al-Fiqh Al-Manhaji Jilid 4 sebagai berikut. Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut. Pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Menurut NU Online ada 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam. Tidak serta-merta seorang ibu boleh mengasuh anaknya setelah perceraian. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam sebagai berikut. 1. Berakal sehat. Karenanya bagi perempuan yang gila tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus-menerus maupun terkadang saja. Namun jika gilanya hanya sedikit, semisal sehari dalam setahun, maka hak pengasuhan tidak batal. 2. Merdeka. Karenanya dalam konteks dahulu ketika masih berlaku perbudakan manusia, budak wanita tidak mempunyai hak asuh anak. 3. Muslimah. Karenanya anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh wanita non-muslim. 4. Punya sifat ifah atau bisa menjaga kehormatan dirinya. 5. Dapat dipercaya. Karenanya anak tidak boleh diasuh oleh wanita fasik. 6. Mempunyai tempat tinggal yang tetap. 7. Belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak. Syarat-syarat di atas, kecuali syarat ketujuh tentunya, juga berlaku bagi ayah yang mempunyai hak asuh anak setelah anak mencapai usia tamyiz, yaitu ketika anak dapat makan, minum dan bersuci secara mandiri, atau menurut sebagian ulama anak berusia 7 tahun komariah. Menurut Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qoribul Mujib halaman 234, jika tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dialihkan kepada nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, ayah atau kerabat lain sesuai urutan pengasuhan anak. Walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibu, bukan berarti sang ayah terbebas dari tanggung jawab begitu saja. Biaya pengasuhan anak demikian pula nafkah si ibu selama masa idah tetap menjadi kewajiban suami sesuai kemampuannya. Suami dan istri tetap berperan dalam porsinya masing-masing dalam pengasuhan anak. Dengan begini diharapkan tidak terjadi percekcokan dan perebutan hak asuh anak, karena anak bukanlah barang yang dengan mudah dipindah tangankan begitu saja. Dengan memenuhi 7 syarat hak mengasuh anak, meskipun di antara suami istri terjadi masalah, namun hal itu tidak sampai mengabaikan pemenuhan terhadap hak asuh anaknya. Dengan demikian anak tetap mendapatkan jaminan perlindungan diri, jaminan pendidikan, selamat agama dan akhlaknya, serta sehat jasmani dan rohaninya. Wallahu a'lam. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.